Shalom, salam sejahtera buat kita semuanya. Puji syukur dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya pada hari ini untuk membawakan satu pelajaran kesehatan. Dan pada hari ini saya akan membawakan pelajaran kesehatan mengenai osteoporosis. Mungkin osteoporosis sudah sering kita dengar atau dengan kata yang lain yaitu keropos tulang. Nah, mungkin juga kita sendiri sudah mengalami atau orang-orang terdekat kita sudah mengalami penyakit ini. Nah, yang akan saya awali pada saat ini adalah mengenai fakta-fakta mengenai osteoporosis. Sebanyak ada 200 juta penduduk saat ini mengalami patah tulang disebabkan karena osteoporosis. Dan patah tulang itu dialami oleh orang-orang yang berusia di atas 50 tahun. 3 wanita dan 1 di antaranya akan mengalami patah tulang karena osteoporosis. Lalu pada pria, 1 dari antara 5 pria akan mengalami patah tulang akibat osteoporosis. Dan bayangkan saja, orang-orang yang osteoporosis setiap 3 detik bisa mengalami patah tulang. Dan di masa depan itu sudah diprediksi ternyata akan ada 6,3 juta orang yang akan mengalami patah tulang panggul akibat osteoporosis. Dan bayangkan saja sebanyak lebih dari setengah populasi itu terdapat di Asia. Kita di Indonesia ini berarti termasuk orang-orang yang kemungkinan akan terkena osteoporosis yang tinggi. Nah, untuk osteoporosis itu, apa sih yang disebut dengan osteoporosis? Osteoporosis merupakan suatu kondisi, suatu penyakit di mana tulangnya menjadi rapuh dan menjadi retak. Lalu itu disebabkan karena adanya berkurangnya massa tulang atau densitas tulang. Nah, setelah itu adanya perubahan struktur atau bentuk mikro jaringan tulang, sehingga kekuatan tulang kita ini menurun dan menyebabkan rapuh sehingga bisa menyebabkan patah tulang. Nah, penyebab untuk osteoporosis itu ada banyak macam. Salah satunya adalah karena faktor usia. Yang tadi saya bilang kalau usia di atas 50 tahun itu resikonya memang lebih tinggi. Lalu yang kedua adalah karena kekurangan kalsium. Kita tahu kalau di dalam tulang, kalsium itu merupakan komposisi atau komponen untuk membuat tulang. Lalu yang kedua karena kekurangan hormon, terutama pada wanita-wanita yang sudah menopause seperti itu. Lalu yang keempat adalah karena faktor keturunan, yang kelima adalah karena konsumsi obat-obatan, lalu yang selanjutnya adalah karena gaya hidup, mungkin sering merokok, minum alkohol, soda, atau kopi, karena ini bisa menyebabkan menurunnya absorpsi atau penyerapan dari kalsium di dalam tubuh kita. Nah, untuk osteoporosis itu ada klasifikasinya. Ada 2. Yang pertama osteoporosis primer. Nah, osteoporosis primer ini juga ada 2. Tipe 1 yaitu postmenopause, yang kedua adalah tipe 2 senile atau karena faktor usia. Nah, untuk osteoporosis primer tipe 1 itu karena tadi yang postmenopause karena kadar hormon estrogennya menurun. Nah, karena hormon estrogennya menurun, itu bisa menyebabkan aktivitas dari osteoblast, osteoklasnya itu tidak seimbang. Sehingga sebelumnya saya jelaskan, untuk osteoblast itu adalah sel yang membentuk tulang. Lalu kalau untuk osteoklas, ini adalah sel yang untuk menghancurkan tulang. Nah, itu juga menyebabkan absorpsi dan penyerapan si kalsium itu menurun. Sehingga pada orang wanita yang sudah menopause, dia menganggap karena kalsiumnya itu rendah, sehingga dianggap di dalam tubuh ini kalsium itu rendah. Dan cara yang paling gampang menaikkan kalsium adalah dengan cara menghancurkan sel-sel di dalam tulang. Karena kita tahu tadi, tulang itu terbentuk atau komposisinya paling banyak karena
dari kalsium, sehingga si osteoklas, sel penghancur tulang itu bekerja dengan lebih aktif lagi. Dihancurkan, diambillah tulang-tulang ini, sel-sel tulang ini, supaya nanti kadar kalsium di dalam darah itu meningkat. Itulah yang menyebabkan kenapa aktivitas si osteoklas itu meningkat. Lalu untuk osteoporosis tipe 2 itu karena usia. Nah, karena kita tahu pada orang-orang yang sudah lansia, sudah tua, faktor hormonnya sudah tidak seimbang lagi. Lalu untuk penyerapan kalsium di dalam ususnya juga menurun. Sehingga nanti untuk kerjanya si osteoblast, sel si penghasil atau pembentukan tulang itu akan menurun. Jadi tidak seimbang. Si osteoklas, si sel penghancur itu bekerja terus untuk menghancurkan, lalu si sel osteoblast untuk memproduksi, untuk membantu pembentukan tulang itu menurun, sehingga nanti tidak seimbang. Lebih banyak yang dihancurkan daripada yang dihasilkan, sehingga si tulang-tulang kita menjadi kropos dan tidak kokoh atau kuat. Lalu yang kedua adalah osteoporosis sekunder, di mana osteoporosis sekunder ini disebabkan karena suatu penyakit, atau karena dia konsumsi obat-obatan, atau karena tindakan pembedahan yang dilakukan. Misalnya dia ada tindakan pembedahan di dalam saluran cerna, di mana nanti untuk absorpsi atau penyerapan si kalsium itu menurun. Lalu misalnya karena pemberian obat-obatan, salah satunya itu misalnya dia mengalami sakit kanker, dia diberikan obat-obatan untuk kemoterapi, dan obat kemoterapi ini menyebabkan penyerapan dari si kalsium itu menurun. Nah, untuk derajat keparahan keropos tulang, itu ditetapkan oleh WHO itu ada 3, dan itu nilainya itu ada nilai T-score, dan itu didapatkan pada saat kita memeriksakan bone mineral density. Nah, siapa yang disebut dengan osteoporosis jika nilai T-score-nya itu kecil atau di bawah -0,25? Bisa kita lihat di yang ada grafik merah. Lalu kalau misalnya dia osteopenia atau massa tulangnya yang rendah, itu yang garis kuning, -1 sampai ke -2,5. Jadi yang normal itu adalah pada saat nilai T-score kita -1 ke atas yang warna hijau. Nah, ini ada gambar di mana bagaimana pada saat pemeriksaan bone densitometry scan, kita melihat bagaimana pemeriksaan pada saat melihat kepadatan tulang kita. Lalu ini akan ditampilkan pada saat sudah selesai dilakukan pemeriksaan, akan keluar hasil seperti ini. Nah, hasil inilah yang nanti akan dinilai oleh dokter apakah dia kropos tulang atau osteoporosis tulang atau tidak. Lalu gejala osteoporosis itu apa saja? Sebenarnya penyakit osteoporosis ini adalah penyakit yang tidak memiliki gejala atau silent disease. Biasanya dia tahu karena ada keluhan. Misalnya jatuh, patah, dia periksa ke dokter. Kenapa ya dia terus-terusan mengalami patah tulang atau retak tulang? Lalu waktu diperiksa ternyata dia osteoporosis. Lalu yang hal-hal yang paling sering dialami adalah postur bungkuk. Lalu yang kedua sakit punggung. Yang ketiga adalah menurunnya tinggi badan. Yang keempat yang tadi sering mengalami cedera atau keretakan ataupun patah tulang. Nah, paling sering itu mungkin orang tua kami paling sering itu mungkin mengalami nyeri punggung. Udah sakit punggungnya, datang ke dokter, difoto, ternyata ada patahan-patahan ataupun ada retakan-retakan di tulang punggungnya sehingga mengalami nyeri punggung yang kronis. Nah, karena udah patah, udah kan kalau kita misalnya patah, tulang belakang kita itu nggak lurus. Nah, itulah yang menyebabkan pembengkokannya. Jadi dia udah tidak seimbang lagi tulang belakangnya. Itulah yang menyebabkan posturnya bungkuk dan tinggi badannya menurun. Nah, apa saja yang bisa kita lakukan di dalam mencegah osteoporosis ini? Yang pertama,
kita mengkonsumsi makanan yang kaya akan kandungan kalsium. Seperti yang tadi, prinsipnya kita tahu tulang itu terbentuk dari kalsium, berarti yang harus kita konsumsi adalah makanan yang tinggi kalsium seperti tempe, tahu, ikan teri, brokoli, itu banyak kandungan kalsiumnya. Lalu yang kedua adalah kita mendapatkan paparan sinar matahari yang cukup. Yang kita harapkan adalah vitamin D-nya. Nah, di mana kita tahu walaupun kita konsumsi, kita makan makanan yang tinggi vitamin D, tetapi itu masih dalam bentuk yang belum aktif. Itu harus diaktifkan dengan bantuan sinar matahari. Setelah ada paparan dari sinar matahari, barulah aktif oleh vitamin D-nya. Kita cukup puji syukur, puji Tuhan karena kita hidup di Indonesia, di mana sinar matahari itu sangat gampang, sangat mudah untuk kita dapatkan. Lalu yang ketiga adalah aktivitas dan latihan fisik yang rutin dan teratur. Ini fungsinya adalah supaya kita tetap kuat, kita seimbang, jadi tidak mudah cedera, tidak mudah jatuh. Lalu yang selanjutnya adalah tidak merokok dan minuman beralkohol ataupun kafein. Kenapa? Karena minuman dan merokok ini bisa menyebabkan penyerapan kalsium di dalam tubuh itu menurun. Nah, sebelum saya tutup pelajaran kesehatan kita pada hari ini, saya akan bagikan satu ayat yang sudah biasa kita dengar adalah Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Terima kasih, semoga pelajaran kesehatan yang saya bawakan pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita. Tuhan memberkati.